Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel RP. Kali ini kita akan membahas trik cepat untuk menentukan hubungan X dan Y. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Jika diketahui X sama dengan 1/85 dikurang 1/89 dan Y sama dengan 1/82 dikurang 1/88. Maka yang ditanya di sini hubungan X dan Y-nya. Oke, untuk hubungan X dan Y, kalau yang biasanya kita mengerjakan, kita cari penyebut dari 85 dan 89. Kalau kita pakai cara itu, kita akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Sedangkan kalau untuk ujian CPNS, waktunya hanya 100 menit. Jadi, kita harus memerlukan waktu yang singkat. Untuk itu, kali ini saya akan memberikan trik cepat untuk mengerjakan soal ini. Yang mana kita lihat angka pertama di X ini, 1/85 kurang 1/89, angkanya yaitu sama-sama 8. Jika angkanya sama, angka yang di depannya sama, maka untuk mencari X-nya, kita bisa gunakan cara, yaitu angka yang di belakangnya yang kita kurangi, yaitu 9 dikurang 5. Sama dengan 4. Maka kita dapatkanlah X-nya 4. Untuk Y, kita juga cara yang sama, yaitu 1/82 dikurang dengan 1/88. Angka di depannya sama-sama 8, maka angka yang di belakangnya kita kurangi, yaitu 8 dikurang 2, sama dengan 6. Maka kita dapatkanlah X-nya 4 dan Y-nya yaitu 6. Kalau 4 dan 6 pasti lebih kecil 4. Berarti X-nya lebih kecil dari Y. Dapatlah kita simpulkan X kecil dari Y. Terdapat di opsi yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika ditentukan X sama dengan 1/103 dikurang 1/109 dan Y sama dengan 1/101 dikurang 1/106, maka ini sama kayak yang tadi, cuman angkanya yang berbeda, yaitu sama-sama angka di depan X ini sama-sama 10, maka kita gunakan cara X sama dengan yang angka di belakangnya kita kurangi, yaitu 9 dikurang 3. Kita dapatkan X-nya 6. Lalu untuk Y-nya, untuk Y kita gunakan juga angka di depannya sudah sama-sama 10 dan angka di belakangnya yaitu 6 dikurang 1, yaitu 5. Maka kita dapatkanlah X-nya 6 dan Y-nya yaitu 5. 6 dengan 5 berarti besar yang 6. Berarti hasilnya X besar dari Y. Terdapat di opsi yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X sama dengan 1,32% dari 7,32 dan Y sama dengan 73,2% dari 1,32, maka untuk soal yang ketiga ini berbeda dari soal sebelumnya, di mana soal sebelumnya kita lihat angka yang sama di depannya, maka angka yang di belakangnya kita kurang. Kalau yang ini 1,32% dari 7,32, kita melihat yaitu untuk X-nya angka di depan koma, yang mana angka di depan koma untuk X ini adalah 1 dan 7. Angka untuk X-nya yaitu angka di depan koma. Angka depan koma. Berarti angka di depan komanya ada 2 angka. Kemudian untuk yang Y-nya 73 dan 1. Untuk Y berarti ada angka di depan komanya 73, 1, 2, 3. Berarti ada 3 angka. Kalau sudah begini tinggal kita lihat. X 2 angka, Y 3 angka. 2 dengan 3 berarti lebih sedikit 2. Berarti X kecil dari Y. Itu kita dapatkan jawabannya ada di opsi yang B. Cukup simpel kan teman-teman? Tidak perlu memerlukan waktu yang lama. Cukup 5 detik saja kita sudah bisa menyelesaikan satu soal. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Jika X sama dengan 28,7435% dari 345,72 dan Y sama dengan 34,572% dari 287,435. Maka, kalau begini sama seperti soal sebelumnya, di mana kita lihat angka di depan koma yang X yaitu ada 28 ya. Kemudian yang ini 345, berarti angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 angka. Kalau untuk yang Y kita lihat juga yaitu 34 dan 287. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, 5 lagi ya. Berarti Y-nya juga 5 angka. Karena X-nya 5, Y-nya 5, berarti bisa kita simpulkan yaitu X sama dengan Y. Itu terdapat di opsi yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Diketahui 3,565656 sama dengan X per Y dengan X, Y bilangan positif. Maka, kalau untuk X, Y bilangan positif ini, dia punya rumus tersendiri atau konsep tersendiri. Di mana rumusnya yaitu, apabila X per Y-nya besar dari 1, maka sudah pasti X-nya itu besar dari Y. Dan apabila X per Y-nya itu kecil dari 1, maka X-nya itu kecil dari Y. Ini konsep untuk apabila X, Y-nya itu bilangan positif. Kita lihat di soal. X per Y-nya yaitu 3,5656. Berarti 3,5656 itu kecil atau besarkah dari 1? Sudah pasti dia besar dari 1. Jika dia sudah besar dari 1, berarti kita pakai konsep yang ini. Berarti X-nya itu besar dari Y. Kita dapatkanlah hasilnya di opsi yang A. X besar dari Y. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Jika X sama dengan 444 per 777 dan Y sama dengan 333 per 888, maka kalau soalnya begini, kita tidak perlu tuliskan ketiga angkanya, cukup kita tuliskan satu angkanya, yaitu untuk X-nya yaitu 4 per 7, dan untuk si Y-nya ini yaitu 3 per 8. Kalau seperti ini, nanti kita kali silang. Untuk X kita kalikan 4 ke 8, ini sama dengan 32. Dan untuk si Y ini kita kalikan 7 ke 3, yaitu 21. Berarti kalau 32 dengan 21, besar yang 32. Itu artinya X besar dari Y. Kita dapatkan jawaban di yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika W per X ditambah dengan Y per Z sama dengan 1 per 24, dan W per Y ditambah dengan X per Z sama dengan 1 per 30, dengan X, Y, dan Z tidak sama dengan 0, maka hubungan X dan Y adalah, untuk soal yang ini, agak rumit daripada soal yang sebelumnya kita kerjakan, di mana di sini diketahui X, Y, Z, dan W. Maka untuk mencarinya, kita kali silang dia. Yaitu W kita kalikan ke Z, kemudian yang X ini kita kalikan ke Y, dan yang X ini juga kita kalikan ke Z. Kita tuliskan W dikali Z yaitu WZ, ditambah dengan X dikali dengan Y yaitu XY, per X dikali Z yaitu XZ. Sama dengan 1 per 24. Untuk yang satu lagi, juga kita kali silang seperti tadi, yang mana W dikali dengan Z, yaitu WZ, ditambah dengan
Y dikali dengan X, yaitu YX atau XY, biar sama dengan ini. XY, YX itu sama per Y dikali dengan Z, per YZ. Itu sama dengan 1/30. 1/30. Nah, caranya kita lihat di sini yang mana yang sama. WZ ditambah XY per XZ. WZ ditambah XY per YZ. Yang WZ tambah XY per Z ini, yang ini, itu sama dengan WZ ditambah XY per YZ. Nah, karena sudah sama, bisa kita coret yang ini, dan yang ini juga kita coret. Tinggallah di sini 1/X sama dengan 1/24. Dan untuk yang ini 1/Y sama dengan 1/30. Maka kita dapatkan X-nya sama dengan 24, X sama dengan 24, dan si Y-nya sama dengan 30. 24 dengan 30 berarti kecil yang 24. Maka kita dapatkan hasilnya itu X kecil dari Y. Jawabannya ada di opsi yang B. Oke. Sekian dulu untuk pembahasan kita kali ini. Semoga trik ini bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk mengerjakan soal TIU pada saat ujian CPNS nanti. Untuk teman-teman, jika ada yang mau ditanyakan, bisa diselipkan di kolom komentar. Dan jika ada saran untuk perbaikan video ke depannya, juga bisa ditaruh di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.